Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan kembali meneruskan ya apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya akan lanjutkan lagi, yaitu mengenai apa, teman-teman? Mengenai keadilan Bapak Yahweh ya, keadilan Tuhan. Teman-teman, terutama Anda yang ada di Amerika, ada banyak teman-teman saya di Amerika juga udah mulai nanya-nanya pada saya ya, gimana kalau ngikutin nggak yang di Amerika? Saya bilang saya nggak ngikutin. Terus terang aja saya nggak ngikutin, karena saya nggak pernah jadi orang Amerika, cuma pernah sekitar 6 bulan tinggal di Amerika ya. Tapi rekan-rekan saya orang Amerika, saya lebih merasa saya itu seorang Kiwi ya. I'm a Kiwi, not an American. Jadi rekan-rekan, saya ngikutin apa enggak? Ngikutin, karena saya juga tahu apa yang terjadi dari teman-teman saya yang tinggal di Amerika ya. Tapi rekan-rekan, kalau saya tanyain ya, menurut kamu gimana nih mengenai ya gerakan rainbow yang lagi seru ini ya di Amerika? Ada beberapa dari antara Anda yang ngikuti juga program-program dari Ben Shapiro ya. Saya cuma ngomongin aja mengenai rainbow ya. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian ya rekan-rekan semuanya. Kejadian 9 ayat 12 sampai 16. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku buat di antara aku dengan engkau dan di antara segala makhluk yang bersama-sama denganmu turun-temurun untuk selama-lamanya. Aku telah menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan aku akan menggiring awan di atas bumi, maka busur itu akan terlihat di awan itu. Dan aku akan mengingat perjanjianku yang ada di antara aku dan engkau, dan di antara setiap jiwa yang hidup dalam segala daging, dan air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala daging. Dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa, yang hidup, dan di antara segala makhluk yang ada di muka bumi. Oke teman-teman, ini ngomongin soal busur apa? Kita ngomongin soal busur dari hujan ya, yang menghasilkan air bah ya. Yaitu apa? Busur, bow, dari hujan, rain. Kita ngomongin soal apa? Rainbow. Oke rekan-rekan, dan hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang luar biasa. Ya, tahan dulu. Oke, saya akan ngomongin soal rainbow ya. Jadi bentuknya kurang lebih, karena saya nggak punya panah ya, anggap aja ini adalah bow ya. Ini bow ya, bow atau busur panah ya. Ini adalah panahnya ya. Oke, ini adalah panahnya. Jadi ini seperti ini kurang lebih busur panah ya. Oke. Nah rekan-rekan, dikatakan apa? Bahwa Tuhan meletakkan apa? Busurnya ya, bownya di awan-awan. Nah teman-teman, itu adalah untuk mengingat perjanjian antara Tuhan Elohim ya, Papa Yahweh Elohim dengan kita semua nih, orang-orang keturunan Noah atau Nuh ya. Oke rekan-rekan, jadi ada busur seperti ini bentuknya teman-teman ya. Ini seperti ini bentuknya busur. Nah ini yang luar biasa rekan-rekan ya. Coba ya. Jadi ini busurnya ya, busur panah ya, seperti ini kurang lebih ya, busur panah ya. Nah teman-teman, di situ dikatakan bahwa apa? Elohim Bapak Yahweh meletakkan busurnya di awan-awan. Artinya apa? Perjanjian ya, bahwa apa? Bahwa Bapak Yahweh nggak akan lagi mengadakan air bah ya, air hujan yang turun ke bumi dan menjadi bah, menjadi banjir besar ya, banjir gede banget, nggak akan lagi. Dan sebagai pengingat, dia meletakkan busurnya di awan-awan. Nah kalau dia meletakkan busurnya di awan-awan, Anda lihat ya bentuknya seperti apa. Busurnya seperti ini. Pelangi, atau bentuknya seperti apa pelangi ya? Seperti ini ya, seperti huruf apa nih? U kebalik ya, seperti huruf U kebalik ya, seperti ini ya. Seperti ini archnya ya, bow-nya seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau Anda melihat pelangi, bow-nya seperti ini, maka artinya mengarah kemana? Ya kalau Anda lihat nih ya, ilustrasi aja. Kalau kita melihat panahan ya, maka bow-nya ya yang melengkung ini, panahnya kemana arahnya? Panahnya arahnya ke sini ya. Disinilah mata panahnya ya rekan-rekan. Nah kalau kita melihat rainbow, maka seperti ini bentuknya. Maka panahnya ke arah mana rekan-rekan? Panahnya ke arah ini ya. Jadi kalau rainbow seperti ini archnya atau lengkungannya, maka panahnya ke arah Samayim ya. Jadi panahnya ke arah surga, ke arah Samayim rekan-rekan. Dan ini adalah pengingat bahwa apa?
Ingat bahwa Tuhan kalau melihat dosa manusia, dia nggak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Tapi intinya apa? Ini soal rainbow-nya ini yang lagi banyak digembor-gemborkan ya, pelanginya ini ya. Ngarahnya kemana? Ke Elohim, arahnya ke Shamayim, ke surga. Artinya apa? Pengingat bahwa Bapa Yahweh akan mengingat tiap kali dia melihat dosa-dosa manusia. Maka seperti firman Tuhan juga berkata ya, pada waktu dosa dan kejahatan itu berlimpah-limpah, maka the grace of God, kasih karunia Tuhan juga semakin melimpah-limpah. Disitulah kita menemukan ada kata huper ya. Maka the grace of God, kasih karunia Tuhan akan huper, makin melimpah-limpah. Huper, hyper ya. Ini nggak ngomongin soal hyper grace. Hyper grace adalah teologi bahwa Anda diampuni tanpa Anda bertobat. Nggak seperti itu. Tapi apakah betul bahwa ada hyper grace? Yes, ada hyper grace, dan GPF Hope mengajarkan hyper grace dalam arti di mana ada dosa dan kesalahan yang makin bertambah-tambah, makin huper, maka grace of God, kasih karunia Elohim juga semakin huper juga. Jadi kita percaya hyper grace, kita percaya hyper grace dalam arti apa? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni kalau kita mau bertobat. Kalau kita mau kembali pada Bapa Yahweh, ya, kembali kepada Tuhan Yesus Masiah. Jadi GPF mengajarkan hyper grace, yes. Kita mengajarkan, saya mengajarkan, di mana ada dosa yang semakin huper, maka grace of God, kasih karunia Tuhan juga semakin huper. Jadi tidak ada dosa yang kelewat gede. Dosa apapun yang telah Anda lakukan, nggak ada yang kelewat gede untuk Tuhan ampuni. Kalau Anda mau kembali dan Anda mau menerima darah domba yang nggak bercela sebagai korban ampunan buat Anda, nggak ada dosa terlalu besar. Apapun kesalahan dan dosa Anda, semuanya bisa diampuni kalau Anda mau berbalik. Lalu Anda kembali kepada Tuhan Yesus Masiah, kembali pada Bapa Yahweh, maka grace itu selalu lebih gede daripada dosa yang telah Anda perbuat ya. Nah teman-teman, jadi pelangi itu melambangkan apa? Bow-nya Tuhan ya. Melambangkan bow-nya Tuhan, rainbow, bow-nya Tuhan yang mengarah ke Dia. Jadi itu adalah janji bahwa suatu hari nanti Tuhanlah yang akan mengambil mata panahnya, Dia yang tanggung ya. Dia yang tanggung dengan cara apa? Yesus HaMashiach, Sang Putra Elohim, Putra Yahweh yang mati di kayu salib untuk menggantikan saya dan Anda, untuk membeli saya dan Anda. Itulah artinya rainbow. Jadi rainbow tetap aja, dan hyper grace tetap artinya adalah apa? Ada pertobatan. Kalau Anda bertobat, Anda menerima kembali kepada Bapa Yahweh, kembali pada Tuhan Yesus HaMashiach, maka teman-teman tidak ada kesalahan atau dosa yang terlalu besar untuk Tuhan ampuni. Apapun kesalahan kita tetap bisa Tuhan ampuni. Yang penting apa? Kembali kepada Tuhan Yesus HaMashiach dan menerima darah Yesus HaMashiach, darah domba yang nggak bercela, untuk menggantikan, menebus, membeli jiwa kita. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, apakah saya percaya hyper grace? Ya, saya percaya bahwa pada saat kesalahan dan dosa semakin berlimpah-limpah, maka kasih karunia Elohim juga semakin berlimpah-limpah. Artinya apa? Saya percaya walaupun dosa dan kesalahan kita adalah hyper, tapi saya percaya bahwa grace of God, kasih karunia Elohim, lebih hyper lagi ya. Itulah definisi dari hyper grace yang kami percaya dan kami ajarkan ya. Jadi tetap butuh pertobatan daripada kita semua. Intinya adalah apa? Rainbow. Rainbow itu yang sekarang jadi simbol gerakan LGBT dan segala macam ya teman-teman. Saya percaya Bapa Yahweh mengampuni semua orang, termasuk LGBT ya, termasuk LGBT, termasuk siapapun juga, apapun kesalahan Anda pun ya, Tuhan pasti mengampuni kalau kita mau berbalik kepada Bapa Yahweh, berbalik kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Oke rekan-rekan semuanya, jadi ingat, rainbow itu artinya apa? Janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi ada air bah. Karena apa? Karena apa? Itu yang penting ya. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, sekarang bow-nya itu arah busur panahnya mengarah ke Elohim. Artinya apa? Bahwa Yesus Allah yang akan menanggung segala dosa dan kesalahan kita ya, lewat kayu salib. Maka siapapun kita, termasuk LGBT, kalau mau bertobat, menerima Yesus HaMashiach, maka Anda pun diampuni ya. Jadi rainbow buat Anda, kalau Anda mengira ya rainbow itu adalah simbol gerakan LGBT, buat kami rainbow adalah simbol apa? Semua kejahatan yang nanggung adalah Tuhan Yesus HaMashiach ya. Karena apa? Karena bow-nya mengarahnya ke Shamayim, mengarahnya ke Elohim sendiri ya. Anda tahu kan ya, pelangi itu bow-nya mengarah ke atas ya. Jadi anak panahnya atau mata panahnya mengarah ke Shamayim. Artinya apa? Terimalah Tuhan Yesus HaMashiach hari ini yang telah mati buat Anda. Dibuktikan dengan apa? Dengan tiap kali Anda melihat rainbow, Anda melihat kasih karunia Elohim yang hyper.
walaupun dosa kesalahan kita berlimpah-limpah, tapi kasih karunia Elohim lebih berlimpah-limpah lagi, lebih super lagi. Jadi nggak ada dosa kesalahan kita yang nggak mungkin diampuni oleh Yahweh Elohim, oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi hari ini, siapapun Anda, apapun juga kesalahan Anda, terimalah pengampunan daripada Tuhan Yesus HaMashiach, karena Dia, mata panah itu telah mengarah ke Dia, dan Dia telah menerima anak panah itu, penghukuman dari dosa-dosa dan kesalahan kita telah Dia terima di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, apapun dosa dan kesalahan kita, Dia telah menanggungnya. Jadi hari ini, terimalah kasih karunia daripada Bapa Yahweh Elohim, daripada Tuhan Yesus HaMashiach. Ya, terima aja. Betul, cukup percaya aja. Karena inilah yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh, supaya semua orang percaya kepada Sang Putra, yaitu Yesus HaMashiach. Jadi kalau Anda percaya aja, Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh Elohim kepada dunia ini, saya dan Anda, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus HaMashiach, Sang Putra Yahweh Elohim, untuk mati ganti kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi doa saya hari ini, kiranya Anda pun menerima Tuhan Yesus HaMashiach, supaya Anda boleh menerima hidup yang kekal dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi ingat, tiap kali kita melihat pelangi, ingat, artinya apa? Baunya, busur itu mengarah ke Samayim. Dan mata panah itu telah diterima oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Dia telah mati, ganti saya dan ganti Anda. Jadi hari ini, percayalah pada grace-Nya yang memang betul-betul super. Karena apapun dosa dan kesalahan Anda telah diampuni oleh Tuhan Yesus HaMashiach dan kayu salib. Oke rekan-rekan, kiranya Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach memberkati saya dan Anda. Terima berkat-Nya hari ini, terutama berkat keselamatan daripada Bapa Yahweh Elohim, dari Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.